Shalom. Saya menjumpai Anda kembali dalam program Rema, Restorasi melalui Alkitab. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Nya menyertai kita, mengurapi, dan membawa kita senantiasa dalam pengenalan akan Dia. Kita bersyukur. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Urapi, berkati, sertai umat-Mu, ya Roh hikmat dan wahyu senantiasa membawa kami dalam pengenalan yang baik dan benar akan Allah sendiri melalui firman-Nya. Terpuji Engkau Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Kejadian pasal yang ke-38. Demikian kisah Yehuda dan Tamar. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Siwa. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kisah Yusuf diselipkan kisah saudara Yusuf yaitu Yehuda, dan juga kisahnya dengan menantunya dan anak-anak daripada Yehuda. Di sana dikisahkan saudara-saudara bahwa Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan pergi menumpang. Ini adalah melanggar aturan yang ada di tengah-tengah keluarga Yakub. Lalu kemudian saudara ini juga mengajar kita bahwa pergaulan yang salah bisa merusak kebiasaan yang baik. Karena itu, berteman dengan setiap orang itu boleh, tidak dilarang. Tetapi sahabat harus jelas, saudara-saudara, yang memiliki nilai-nilai kebenaran dalam hidup ini. Nah, di sini dia melihat seorang perempuan Kanaan, lalu jatuh cinta dan kemudian menikahi perempuan itu. Dari perempuan itu dia melahirkan anak laki-laki, yaitu Onan, dan Shelah. Lalu kemudian anaknya yang pertama ini kemudian mengambil seorang istri. Tetapi karena dia jahat terhadap istrinya, maka Tuhan membunuh dia. Lalu kemudian menurut adat istiadat mereka, adiknya yaitu Onan menikahi kemudian istri dari kakaknya. Namun kalau melahirkan anak, maka anak itu adalah anak daripada kakaknya dianggapnya, dan yang berhak menerima hak kesulungan itu. Nah, saudara, rupanya Onan tidak ingin saudara-saudara untuk memberi anak kepada Tamar. Lalu apa yang terjadi? Dia mengeluarkan spermanya di luar setiap kali dia berhubungan dengan istrinya. Dan ini jahat di mata Tuhan. Dan dari sinilah berasal kata onani. Dan saudara, dia dibunuh oleh Tuhan. Lalu karena Shelah masih kecil, maka diperintahkanlah kepada Tamar oleh Yehuda untuk pulang ke orang tuanya terlebih dahulu, sambil menunggu Shelah mencapai umur yang dewasa. Tapi saudara-saudara, ketika umur Shelah sudah dewasa, dia tidak diberikan kepada Tamar. Lalu Tamar tahu bahwa satu saat Yehuda pergi ke satu daerah dan dia pergi menudungi kepalanya dan duduk di sebuah tempat seolah-olah dia adalah seorang wanita pelacur atau PSK. Dan Yehuda menghampiri dia, saudara-saudara, dan sebelum dia menghampiri dan menidurinya, sang wanita itu Tamar meminta tanda karena dia tidak membawa alat pembayaran terhadap wanita ini, maka dia memberikan jaminan kepada wanita itu, yaitu barang-barang yang dia bawa. Tapi kemudian ketika dia hendak membayar kepada wanita itu, dicari-cari ternyata tidak pernah ada wanita sundal atau PSK di tempat itu. Ya, 3 bulan kemudian diketahui bahwa Tamar menantu daripada Yehuda itu hamil. Lalu diberikanlah barang-barang itu oleh Tamar bahwa dari pria inilah aku mengandung. Dan kemudian ditemukan barang itu adalah milik Yehuda, saudara-saudara.
Dan Yehuda kemudian mengakui kesalahannya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kemudian bahwa Yehuda adalah bapak saudara-saudara, bapak moyang juga daripada Yesus Kristus. Bahwa dari keturunan Yehuda inilah saudara-saudara lahir Peres dan Sera dari Tamar. Dan kalau kita membaca di dalam silsilah Yesus di Matius 1, nama Tamar pun tercatat di sana. Nah, seperti kita tahu saudara, bukan hanya Tamar wanita yang dicatat. Dan di sana ada juga Rahab saudara-saudara. Ada juga Rut bangsa asing itu yang istri Boas. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab kita mencatat dengan jelas bahwa tidak ada orang-orang yang benar di sana juga. Tidak ada orang-orang yang baik di sana juga, saudara-saudara. Semua mereka yang dipakai oleh Tuhan dicatat di dalam Alkitab, saudara-saudara, adalah manusia yang cacat, berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kasih karunia Tuhan tidak, saudara-saudara, dihalangi oleh dosa manusia. Pilihan Tuhan untuk menurunkan Kristus, saudara-saudara, ke dalam dunia ini terhadap wanita-wanita yang kelihatan latar belakangnya tidak baik. Bahkan kita melihat dari silsilah Yesus, mereka semua bukan orang yang baik. Daud bukan orang yang baik, dia melakukan dosa sama seperti dosa Yehuda. Yakub, Abraham tidaklah sebaik yang kita pikirkan, dan label-label yang diberikan kepada mereka sebagai bapak iman, sebagai orang-orang beriman dan yang percaya dicatat di dalam kitab Ibrani 11, saudara-saudara. Tetapi kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dosa. Kasih karunia Allah menjatuhkan pilihan-pilihan atas mereka ini untuk menggambarkan kepada kita, saudara, bahwa kasih karunia Tuhanlah kita diselamatkan. Kasih karunia Tuhanlah, saudara, yang membuat kita, saudara-saudara, menjadi orang-orang yang dibenarkan, dikuduskan, menjadi layak di hadapan Tuhan. Kasih karunia Tuhan semata-mata, bukan karena perbuatan kita. Bukan karena Yehuda orang yang baik atau Tamar orang yang baik dia masuk dalam silsilah Yesus, sama sekali tidak. Kedua orang ini adalah orang yang tidak benar, orang yang tidak kudus, orang yang tidak layak, tidak pantas mendapat belas kasihan. Tetapi kasih karunia dan belas kasihan Allah jauh lebih besar, saudara, daripada dosa, kesalahan, kejahatan manusia. Dan Allah menjatuhkan pilihannya, dan Yehuda serta Tamar khususnya, yang adalah seorang wanita sundal ini, saudara, karena dia menjajakan dirinya secara sengaja, itu tercatat di dalam silsilah Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara yang saya kasihi, dari kisah ini kita belajar pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Namun saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, bahwa kalau kita diselamatkan, kalau kita diampuni, itu bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan, kebaikan, belas kasih, dan kasih Tuhan yang besar, yang tidak bisa dibatasi oleh dosa, tidak bisa dikendalikan oleh dosa, saudara-saudara, dan tidak bisa dihalangi oleh dosa. Ini membuat pilihan itu atas kehidupan kita. Dan kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa semua mereka yang masuk dalam silsilah Yesus, termasuk Tamar dan Yehuda ini, adalah juga manusia berdosa yang mendapat kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita hidup hari-hari ini, saudara, ini adalah kasih karunia. Karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenaran Allah diberikan, karena kekudusan Allah diberikan, karena belas kasihan Tuhan, maka kita dilayakkan. Kita, saudara-saudara, layak di hadapan Tuhan. Kita menjadi berharga, kita menjadi orang-orang yang mulia,
Karena itu saudara, hiduplah sebagai orang benar, hiduplah sebagai orang kudus, hiduplah saudara dalam statusmu yang baru, identitasmu yang baru, sebagai orang-orang yang telah dilayakkan. Engkau layak di hadapan Tuhan, engkau sangat dikasihi, bahwa hidupmu itu berharga dan sangat mulia saudara-saudara. Jangan hinakan dirimu dengan perkara-perkara dunia, karena engkau terlalu mulia untuk hal-hal itu. Jangan biarkan hatimu dikuasai oleh kebencian, oleh dendam. Jangan biarkan anggota-anggota tubuhmu dipakai untuk melakukan kesalahan, dosa-dosa, karena engkau terlalu mulia untuk itu. Karena engkau telah lunas dibayar di atas kayu salib. Dan bukti bahwa lunas dibayar hidupmu, dan bukti bahwa engkau sudah menjadi milik Allah, Yesus sudah bangkit, adalah kwitansi atau bukti pembayaran atas semua kesalahan, dosa, kejahatan, atas semua akibat-akibat dari dosa. Dan bukti kemenangan atas kuasa dosa, kemenangan atas maut, kemenangan atas iblis, dan kemenangan atas pergumulan hidup. Karena itu saudara yang saya kasihi, hiduplah sebagai anak-anak Allah yang benar, yang kudus, yang mulia, yang berharga, dan yang layak senantiasa, dan penuh kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana supaya engkau tetap hidup di dalam kebenaran itu? Bersekutu dengan Allah dalam kebenarannya senantiasa. Miliki setiap hari kebenaran firman Allah ini, karena inilah yang mengubah dan terus membaharui kita dari sehari ke sehari, dan membawa hidup kita semakin terang, sebagai terang, dan juga sebagai garam, punya kuasa kekuatan ilahi untuk menyatakan kemuliaan itu kepada setiap orang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya anugerah, berkat, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus-Nya memampukan kamu senantiasa untuk hidup dalam segala kebenarannya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, terus berjalan dalam identitasmu yang baru sebagai orang yang telah menerima kasih karunia. Ingat, kita hidup hanya karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Salam restorasi.